wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi Asmarasari. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, kalau kalian dalam keadaan sehat pada hari ini, jadi kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dan membaca juz amma. Ya, bila bisa dipimpin kawan-kawannya untuk membaca doa dan juz amma. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dilanjut dengan membaca juz amma. Mari kawan-kawan kita membaca surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Bila yang sudah memimpin kawan-kawannya untuk berdoa dan membaca juz amma. Selanjutnya ya, seperti biasa Ibu akan mengabsen kalian supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ahsani Setiawuri, Hadir, Bu. Angel Ajeng Priyunita, Hadir, Bu. Bella Minanti, Hadir, Bu. Cantika Aulia, Hadir, Bu. Dian Mega, Hadir, Bu. Dwi Nanda Aprilia, Hadir, Bu. Dovi Nindi, Hadir, Bu. Fahma, Hadir, Bu. Kutsia Arjuman, Hadir, Bu. Sekar Alum, Hadir, Bu. Tria Jana. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hari ini lengkap semua ya. Berarti kalian tetap semangat walaupun masa pandemi. Saat pandemi ini jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Jika kalian dalam keadaan sehat, harus datang ke sekolah untuk mengikuti
pertanyaannya? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Menjauhi kerumunan Ya. dan mengurangi mobilitas. Iya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sekali. Seperti tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anak, ibu tadi sudah mengabsen kalian. Sebelum mulai, coba rapikan dulu tempat duduk kalian. Bila ada sampah kanan kiri, tolong dibuang. Terima kasih. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran, ibu akan mengingatkan dulu materi kita minggu yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Iya, Buri. Apa Buri? Tentang pasar. Iya, tentang pasar. Ada lagi? Bu Dwinanda. Iya, Dwinanda. Bertemunya antara pedagang dan pembeli. Iya, pasar tempat bertemunya antara pedagang dan Pembeli. Ada lagi? Bu, Iya, Bila. ada jenis pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Iya, ada jenis. Pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan temporer. Iya, itu pasar berdasarkan jenis apa? Waktunya. Ya, arti ada lagi ditambahkan boleh Ibu? Ya. Ada pasar yang berdasarkan hubungan antara penjual dan pembeli, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Ya, bagus sekali. Boleh Ibu tambahkan ya? Ya, Selain kedua tadi ada juga pasar yang berdasarkan sifat dan waktunya. Contohnya ada pasar yang bukanya setiap hari, juga ada pasar yang bukanya setiap minggu, atau juga tahunan, atau juga ada pasar yang temporer seperti pasar. Jadi tidak bisa ditentukan waktunya. Kemudian pasar berdasarkan luas wilayah dan kegiatan. Ada pasar lokal, nasional, dan internasional. Ada lagi satu pasar berdasarkan wujudnya, yaitu abstrak dan konkret. Nah, itulah materi kita minggu yang lalu. Terima kasih kalian semuanya masih mengingat. Kemudian untuk materi kita hari ini, kita lihat judulnya yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya. Hari ini materi kita masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu materinya pasar. Hari ini yaitu peran pelaku ekonomi yang ada di dalam pasar. Pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, itulah yang namanya pelaku pasar, ya. Kemudian tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menelaah pengertian permintaan. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan ketiga, menyimpulkan dampak tingginya permintaan. Dan yang keempat, kalian nanti diminta terampil membuat kurva permintaan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Paham? Paham. Masih ada yang belum paham? Boleh bertanya sama Ibu. Kita bagi kelompok dulu. Nanti di dalam kelompok itu kalian berdiskusi. Ibu berikan masalah, kalian diskusikan dalam kelompok. Kemudian nanti presentasikan ke depan kelas. Ya, penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama, penilaian sikap kalian. Ibu observasi bagaimana sikap kalian di dalam kelas. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti Ibu ambil dari tugas LKPD individu. Di situ ada soal yang nanti kalian akan jawab. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu di saat kalian berdiskusi, ada toleransi, ada tanggung jawab, ya, ada kerja sama. Paham ya? Ya, sekarang Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 ya berempat, kelompok 2, kelompok 3 juga berempat, kelompok 4 juga berempat. Boleh bergabung sama satu kelompok. Yang kalian kerjakan terlebih dahulu yaitu tugas kelompok. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, perhatikan ke papan tulis terlebih dahulu. LKPD dikerjakan setelah
kalian mengamati gambar yang Ibu tayangkan. Gambar apanya, Nana? Uang. Ada yang tahu fungsi uang? Kalian siapa yang pegang uang? Untuk transaksi. Transaksi. Iya, untuk membayar saat kita Membeli. Ya, bagus sekali. Kemudian ada lagi gambar yang kedua. Gambar apa, Nana? Pasar. Pasar. Iya, di dalam pasar ada? Interaksi. Iya, interaksi antara penjual dan Pembeli. Kemudian selanjutnya ada gambar lagi. Gambar apa itu? Permintaan. Iya, ada timbangan. Di situ ada demand dan supply. Permintaan dan biasanya terjadi di dalam materi kita dulu kemarin. Pasar. Nah, bagus. Ya. Gambar apa ini? Ada di depan? Pasar. Nah, gambar pasar. Ada orang sedang Membeli. Melakukan transaksi. melakukan transaksi yang ada di dalam. Pasar. Selanjutnya, Ibu tayangkan gambar. Kalian dapat mengamati di dalam gambar itu ada? Ada orang-orang yang kebingungan Bu yang jual ini. Kenapa kebingungan? Banyak pembeli. Banyak pembeli. Ya, banyak pembeli. Kalau biasanya kalian berjualan, kalau banyak pembeli, Harganya naik kan? Ya, bagus sekali. Selanjutnya, lihatlah ada gambar di papan tulis. Orang lagi bingung. Lagi bingung Bu pilih yang mana? Oh iya, masih bingung mau memilih ya? Iya, selera konsumen bagus. Ada gambar apa? Orang hujan. Jangan di saat musim Hujan. semua memakai payung, Dan memakai payung dan jas hujan. Jadi kalian bisa menyimpulkan kenapa orang semua memakai payung, apa dampaknya di pasar. Ya, ini selanjutnya gambar apa, Nana? Kerumunan banyak orang, berarti dapat disimpulkan bahwa banyak penduduk. Iya, pintar sekali. Siapa tadi yang jawab? Ya, iya. Ada gambar apa di situ? Kira-kira apa pengaruhnya dengan permintaan dan penawaran? Iya, bagus. Ya, selanjutnya Ibu tayangkan ada gambar. Dalam gambar itu ada 4. Dalam papan tulis ada 4 gambar. Siapa kira-kira yang bisa menjabarkan gambar yang ada di papan? Makanan pokok Bu. Ya, silakan. Makanan pokok. Ya, makanan pokok ada berapa saja? Ada Kak. Artinya? Artinya kalau nggak nasi bisa digantikan dengan roti. Kentang sama jagung. Ya, berarti itu namanya barang apa? Barang pokok. Substitusi. Barang pengganti ya. Nanti kalian tuliskan ada masalah yang berkaitan dengan tayangan gambar yang Ibu tampilkan. Baiklah anak-anak, kita lihat LKPD. Buka LKPD semuanya. Beri tugas untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok terlebih dahulu. Dalam LKPD itu sudah Ibu rumuskan masalah yang kalian diskusikan dalam satu kelompok. Hasil diskusi nanti Ibu minta kalian tuliskan di dalam karton ini, ya. Kemudian nanti ada yang presentasi ke depan, membacakan dan ada yang memberi tanggapan. Paham ya? Ya, sekarang boleh berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit.
Berarti kita tinggal menunggu kelompok 2. Sudah selesai anak? Ya, kalau sudah, kita mulai dulu ya. Sepertinya kelompok 1 sudah selesai juga. Boleh kelompok 1 ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Yang membaca di depan, yang mau presentasikan lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli sebagai pemenuh kebutuhan pada berbagai teknik, tingkat harga tertentu, dan waktu tertentu. Faktor utama yang paling menentukan tinggi rendahnya permintaan adalah harga. Biasanya, tinggi permintaan akan membuat harga tinggi. Begitu juga sebaliknya, rendahnya permintaan akan membuat harga menurun. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Mengapa harga faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya suatu permintaan terhadap suatu barang? Ya, kelompok 1 boleh menjawab? Baiklah, akan kami jawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa harga menentukan tinggi rendahnya permintaan? Hasil diskusi kelompok kami adalah harga merupakan faktor yang paling utama menentukan jumlah permintaan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kenaikan harga suatu barang, maka permintaan akan menurun karena daya beli masyarakat juga menurun. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga barang tersebut menurun, maka secara otomatis jumlah permintaan akan meningkat karena daya beli masyarakatnya meningkat. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima? Bisa, Bu. Siapkan untuk kelompok 2 presentasi ke depan. Siapa yang akan membacakan, kemudian siapa yang akan menjawab bila ada tanggapan dari kelompok lain. Untuk kelompok 1? Sudah cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Ya, ini boleh bacakan dengan suara yang jelas. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. A. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang atau jasa secara umum dengan diikuti atau tidak diikuti dengan suatu kemampuan untuk membeli. B. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan suatu kemampuan untuk membeli. C. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan daya beli konsumen tetapi belum terjadi transaksi. Kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, itulah hasil diskusi kelompok 2. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Saya, Bu. Iya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Selain permintaan berdasarkan daya beli konsumen, masih adakah jenis yang lain? Ya, masih adakah jenis permintaan yang lain? Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mengajukan pertanyaan. Baiklah, akan kami jawab. Hasil diskusi kami setelah mencari lagi dari sumber lain Google, selain permintaan berdasarkan daya beli konsumen, masih ada lagi jenis permintaan berdasarkan jumlahnya, yaitu permintaan individu, merupakan permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Ya, itulah jawaban dari kelompok 2. Bisa Ibu tambahkan lagi ya? Selain ada permintaan individu, juga ada permintaan pasar.
di mana di situ kumpulan dari permintaan dari para individu akhirnya terkumpul dalam suatu pasar pada saat bersamaan. Itulah yang dimaksud dengan permintaan pasar, ya. Paham? Ada lagi tanggapan untuk kelompok kedua? Itu sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Cukup. Ya, boleh ditutup hasil presentasi. Silakan tempel pada papan tulis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang beranggotakan Sekar Arum, Kuciar Juman Bano, Valesianda, Alda Cahya Fatmawati. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Intensitas kebutuhan. 4. Distribusi pendaftaran. 5. Pertambahan penduduk. 6. Selera masyarakat. 7. Adanya barang pengganti atau substitusi. Ya. Sekian dari kelompok 3 ini. Ada yang menanggapi? Saya. Ya, kelompok 2 menanggapi, silakan. Mengapa pendapatan penduduk dapat mempengaruhi permintaan? Mengapa pendapatan penduduk bisa mempengaruhi permintaan? Itulah pertanyaan kelompok 2. Silakan dijawab. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya, di suatu pasar malam terdapat bazar pasar murah. Bila memutuskan hanya membeli satu baju seharga Rp75.000 karena bila hanya memiliki penghasilan Rp500.000 per bulan. Sedangkan dia membeli 2 baju karena dia memiliki penghasilan 1 juta per bulan. Nah, itulah tingkat pendapatan akan menunjukkan daya beli. Ya, itulah jawaban dari kelompok 3 bahwa pendapatan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila masyarakat mempunyai pendapatan yang besar, dia akan lebih banyak mengeluarkan untuk barang-barang konsumsi, ya. Jadi pendapatan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ya. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Sudah, Bu. Tutup presentasinya, ditempelkan di papan tulis. Silakan. Kemudian ini presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersiapkan kelompok 4. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kurva permintaan. Pada saat tingkat harga Rp10.000 permintaan akan suatu barang 10 unit. Pada saat tingkat harga turun menjadi Rp5.000 permintaan akan meningkat menjadi 20 unit. Di dalam kurva menunjukkan bila harga suatu barang meningkat maka permintaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya, pada harga suatu barang menurun maka permintaan suatu barang akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain dari presentasi kelompok 4? Saya, Bu, dari kelompok 3. Apa yang menyebabkan kurva permintaan bergeser? Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mengajukan pertanyaan. Baiklah, kan saya jawab dari kelompok 3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergeser, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan dan juga penghasilan konsumen. 2. Selera yang dimiliki oleh konsumen. 3. Barang substitusi atau barang lain. 4. Intensitas kebutuhan. 5. Adanya barang komplementer. 6. Perkiraan akan barang harga. Ya, itulah jawaban dari kelompok 4 atas pertanyaan kelompok 3. Ada tanggapan yang lain? Cukup. Ya, bisa diterima? Bisa. Ada kelompok 1 bertanya? Tidak. Ya, silakan ditutup. Kan sudah tulis. Silakan ditempel hasil presentasinya papan tulis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi, Ibu juga sudah memberi tambahan untuk diskusi kalian yang kurang lengkap. Selanjutnya tugas kalian yang kedua yaitu mengerjakan LKPD dalam tugas individu. Boleh dimulai, kalau ada soal yang kalian belum jelas, boleh ditanyakan dengan Ibu. Ya, bisa dikerjakan tugas LKPD-nya, Ibu beri waktu 10 menit. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan tanggal. Tanggalnya tuliskan di atas LKPD. Bagian paling atas LKPD. Anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah, tolong ketua kelompoknya kumpulkan hasil kerja teman kalian, kemudian serahkan kepada Ibu. Ya anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan LKPD, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Ya, Ibu beri penghargaan untuk tugas kelompok menurut Ibu yang bagus yaitu kelompok 3. Ibu beri reward dengan memberi satu orang satu pulpen. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian ada lagi, Ibu akan memberi reward kepada siswa yang jawabannya spontan, yaitu tadi yang menjawab coach ya. Mana coach ya? Idenya? Untuk kamu. Iya, karena tadi dia menjawab dengan substitusi ya. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita. Ibu ingin menanyakan bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Metode yang kita gunakan mudah dipahami. Karena apa? Karena ditayangkan ada gambar-gambar yang ada di papan tulis. Kalian lebih mengerti ya? Ya, seperti itu berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran minggu depan dan selanjutnya dengan metode seperti ini. Ibu tayangkan gambar, kalian mengamati, kemudian diskusi, presentasikan ke depan kelasnya. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa? Materi kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan sebagai pemenuhan kebutuhan pada tingkat harga tertentu. Ya, permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli sebagai pemenuhan kebutuhan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ada lagi kesimpulan yang lain? Saya Bu Sekar. Ya, silakan Sekar. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan berdasarkan jumlahnya. Ya, permintaan ada berdasarkan daya beli konsumen dan jumlahnya. Ada lagi kesimpulan yang lain? Bu, Ya, silakan. faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, dan intensitas kebutuhan. Ya, ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Bisa ditambahkan lagi selain itu, yaitu distribusi pendapatan, juga ada pertambahan penduduk, juga selera masyarakat, dan juga adanya barang pengganti atau substitusi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
bisa memilah-milah kepentingan mana atau kebutuhan mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu ya. Apabila ada kebutuhan yang tidak mendesak, berarti kita pentingkan dulu kebutuhan yang mendesak. Itulah pesan moral kita hari ini. Ya anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, kalian membaca dan mempelajari materi berikutnya untuk minggu depan. Bisa kalian lihat di dalam buku paket kalian ya. Baiklah, untuk di rumah juga harus selalu menjaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M agar kita terhindar dari virus corona. Amin ya. Baiklah, kita kembalikan lagi ke posisi meja seperti semula. Terima kasih untuk kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran IPS. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Ya, Jovi bisa dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi